pembukaan. Kita semua berdiri, kita buka Mana Bakti 367. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang pertobatan berarti kita berbicara tentang hati kita. Apakah kita terbuka akan firman dan sabda Tuhan? Apakah kita terbuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita mau mendengarkan suara Allah? Apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus? Dan apakah kita setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Hal itu mungkin bisa ditanya pribadi lepas pribadi kita. Dan bahkan untuk menerima, khususnya bagi yang beriman Katolik atau umat Katolik, untuk menerima sakramen pertobatan butuh yang namanya perjuangan. Bila mengingat masa lalu yang kelam, justru dengan menerima sakramen tobat atau bertobat itu berarti kita menghapus kekelaman itu. Walaupun kekelaman itu masih bisa diingat-ingat orang lain atau oleh diri kita sendiri. Kekejian yang kita lakukan, kejahatan, kedosaan, dan kebinasaan yang kita lakukan adalah suatu masa lalu. Sedangkan masa sekarang kita berada di dalam rumah Tuhan untuk menerima rahmat pertobatan, terutama pada masa Prapaskah ini. Kita retret agung 40 hari 40 malam. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus melalui pantang dan puasa kita. Mungkin banyak yang berpikir pantang dan puasa itu hanya mengenai masalah makanan. Tetapi Nabi Yoel sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mengoyakkan, bukan pakaian kita, tetapi koyakkanlah hati kita. Karena ada selubung yang menutup hati kita itu untuk rahmat Tuhan. Sehingga rahmat Tuhan bukan tidak mau masuk ke dalam diri kita, kitalah yang menutup rahmat Tuhan itu untuk bekerja di dalam diri kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiada terasa kita sudah masuk ke pekan kelima Prapaskah. Artinya kita sebentar lagi akan masuk ke pekan suci. Ya, pada hari Minggu ini kita akan menerima atau akan menyorakkan siapakah Yesus itu sebagai Raja Damai, Raja Yerusalem. Dan kita akan mengiringi Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu dengan daun palma. Tetapi dalam persiapan-persiapan itu di semua gereja, khususnya gereja Katolik, persiapan gladi bersih, kemudian persiapan untuk merayakan pekan suci, ya. Jadi dari mulai Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu
suci atau malam Paskah, dan hari raya yang terbesar adalah hari raya Paskah, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan sematang-matangnya. Tujuannya adalah kita mempersiapkan diri kita, menguduskan diri kita, dan menyucikan diri kita, agar kita mampu untuk menerima mujizat terbesar yang setiap tahun kita selalu ulang-ulang. Maka dari itu, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada waktu 370. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau selalu setia pada janjimu. Engkau telah menjadikan Bapa Abraham menjadi berkat bagiku dan bagi kami semua untuk percaya dan setia pada janjimu. Bantulah kami untuk berpegang teguh pada sabda yang Engkau telah berikan kepada kami. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu,
Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Oleh karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.